Assalamualaikum Mas Icat. Halo, waalaikumsalam Ulin. Oh ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah ini senang Alhamdulillah. campur gugup ini. Oh, aduh. Iya, oke. Tanpa berlama-lama lagi, eh, buat pemateri Mas Icat, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas Ulin ya? Waalaikumsalam. Terdengar, Mas? Oke, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratal Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal muslimin. Selamat pagi teman-teman ya. Jadi ini sesi sharing saja sebenarnya ya, bukan sebagai materi karena jangan menggurui. Teman-teman marilah kita panjatkan puji syukur kita bisa bertemu secara online ya lewat kegiatan ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad, manusia mulia yang semoga syafaat-syafaat yang kita berikan akan memberikan, semoga salawat yang kita berikan tiap saat mampu memberikan syafaat ketika di akhirat nanti. Yang terhormat ini Ketua Bidang dan Wakil dan Sekretaris Bidang, dan teman-teman instruktur, panitia, serta peserta. Jadi yang pertama itu, ini sesi sharing aja ya, jangan anggap kalau saya ini materi, enggak usah. Nah, sebelum ke materi, teman-teman mungkin bisa buka Opera atau Google-nya dulu. Semua aja bebas. Nanti klik di pencarian Kahoot. K-A-H-O-O-T. Ulin diaktifin aja anunya, speakernya. Ya. Oke, sudah semua? Oke. Sudah, Mas. Yang lain bagaimana? Kahoot.it ya? Iya. Oke. Sudah semua. Gimana teman-teman yang lain? Udah buka semua ya? Udah. Oke, Sudah, habis itu Mas. klik yang paling atas. Ya. Masukin item pin-nya. Ya. Sudah? Game pin 867 2898. Oke, sudah semua? Nah, nanti tulis nama. Jangan yang aneh-aneh lah namanya. Ya Allah, ini sudah ada Sasuke Kun. Siapa lagi ini? Oke, Rahma sudah join. Aduh, tebak aku. Ini siapa ini? Jangan yang aneh-aneh namanya. Nanti aku susah nanti nebaknya ini siapa. Ya Allah, hamba Allah, Rabbi. Oke ya. Ayo yang belum join mungkin bisa segera join ya. Nah, ini nanti kaitannya nanti sama materi. Ya Allah, suka-suka aneh ya Robbi. Nanti yang Oke, Vira udah masuk. Talita, oke Talita. Ulin, ini tolong jadiin admin ya. Oh, iya. Jadi co-host maksudnya. Co-host, oke. Biar nanti bisa di share screen. Sudah? Udah, Mas. Sebentar. Oke, kelihatan ya? Sudah kelihatan, Mas. Oke. Ini ada jarah nih. Oh, jarah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita di room ada 16, 10. Ada yang mau join lagi enggak? Diajak aja teman-temannya nanti. Nanti habis ini nih kita kunci.
Kalau sudah kunci meskipun pakai pin sudah tidak bisa masuk. Sudah semua? Oke ya, 1 menit lagi aja kita Ini pinnya jangan lupa, nanti kalau salah nggak bisa join. Ini yang P, ini siapa lagi P ya Allah. Nanti nanti role-nya nanti kalau sudah dikunci nanti tak jelasin. Nanti itu nama-nama ini yang aneh-aneh ini nggak, tolong diubahlah jadi sesuai namanya. Ada Sasuke, hamba Allah, tebak aku. Oke. Gimana cara ngubahnya? Kalau cara mengubahnya itu keluar dulu, terus nanti join lagi. Usah aja dong. Apa? Usah aja. Oke, berarti punya Alia yang mana? Sasuke apa tebak aku? Sasuke Kunshan. Oke, Sasuke Kun ya. Yang nama-nama aneh ini siapa ini? Yang tebak aku, terus hamba Allah ini siapa? Kalau sama P. Nah, Ulin udah masuk. Oke. Kalau nggak punya nama, Robby. Kita akikah dulu ini. Potong Biar kambing ikhlas dulu. aja gitu loh, Mas. Oh Ikhlas pakai aja ada sih. ya. Yuk ngaku guys, ngaku. Gak usah Ini yang ikhlas aja gitu loh. yang observer ini join aja enggak apa-apa. Yang observer ada siapa ini? Ada Diva, Zuhro ini oke. Oke, dikunci ya. Hitungan ketiga. Ada lagi yang mau join? Kalau udah ada dikunci nih. Oke, kunci ya. Ya. Oke, rule-nya. Nah, ini ada pertanyaan, sebenarnya ini kuis lah, lebih ke game, lebih ke kuis. Nanti ada 4 pertanyaan. 3 pertanyaannya itu jawabannya pilihan ganda. 1 pertanyaannya itu benar salah. Di tiap-tiap pertanyaan ada poin. Nah, semakin teman-teman cepat menjawab, semakin teman-teman itu poinnya lebih banyak. Yang benar jawabannya, yang benar dapat poin, yang salah tidak dapat poin. Tapi yang menentukan besar sedikitnya poin itu adalah dari cepatnya teman-teman menjawab. Oke, clear ya? Nah, nanti kita akan mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada musiknya ini sebenarnya. Oke, kita mulai ya. Oke. Kelihatan semua ya? Kelihatan. Oke, ini ada 2 jawaban. Jadi silakan teman-teman memilih 2 jawaban. Waktunya 20 detik. Lemot. Oke, waktu habis. Punya aku masih muter-muter, Mas. Kelihatan ya? Oke? Masih muter. Jadi di bawah ini manakah organisasi mahasiswa dengan akun followers terbanyak? Yang jawab IMM banyak ya, 7 orang. Jawab HMI. Kelihatan kan anunya? Polling jawabannya? Kelihatan. Iya. Nah, ini. Nah, nanti kalau untuk penjelasannya nanti aja dulu. Kita lihat siapa yang Pertanyaannya sebelah mana? Oke. Jadi kanan instable. Nah, jadi kalau kita lihat realitanya itu kan, kalau kita basisnya Ortom Muhammadiyah ya, Ortom IMM, sebenarnya dari segi akun followers IG pun kita itu masih sedikit ya, masih kalah dengan PMII sama kami. Nah, menariknya DPP IMM ini kita sebagai kader itu kurang tahu begitu. Kalau itu realita bahwa dalam akun IG pun kita masih kalah. Padahal kalau di Malang sendiri kita itu bisa nyampe perkaderan di tiap tahun itu 1.000 sampai 1.200. Nah, masih kalah jauh tuh kalau di PMI. Kalau paling banyak itu
di PMI itu akun IG-nya itu sudah istilahnya sudah centang biru lah, sudah bisa terima endorse, sudah terima bisa pendapatan nanti. Nah, terus di kami kalau paling sedikit itu memang HMI, cuma dikarenakan sedikit ini, jadi di tiap pergantian pengurus di tingkat pusat, mereka itu ganti. Halo, iya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Halo, Ulin kedengeran ya? Ya, kedengeran, Mas. Nah, Lanjut. di PBHMI itu menariknya itu di tiap ganti pengurusan di tingkat pusat itu jadi berganti juga tuh akunnya. Jadi mulai lagi dari awal ketika ganti pengurusan. Oke, kita lihat ya. Siapa jawab bener nih? Aduh. Nah, kalau akun DPPIMM itu baru sekitar 15.000 ya, 15.000 sekian, masih kalah banyak tuh dibandingkan dengan akun PMII ataupun akun kami. Akun PMII itu kan sudah 55.000 kalau nggak salah terakhir pekan kemarin tak cek ya. Ini nggak bisa lihat scoring ini kalau loading. Oke, kita lanjut aja ya. Ya. Oke, tebak aku ini Vira. Oke, tebak aku dengan jumlah poin banyak. Ada 793, disusul dengan Vira 775. Nah, ini kalau misalnya benar dua-duanya, nanti dapat poin dua-duanya, tapi yang paling banyak dapat poinnya adalah orang yang pertama kali menjawab. Nah, itu. Oke ya, ini ada Sasuke masih di bawah, masih belum bisa jawab. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, berikut manakah akun sosial media yang paling banyak digunakan? Ada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Hati-hati ya, salah. 20 detik ya, 10 detik lagi. Masih banyak yang salah ternyata ya. Oke. Nanti memang kalau data terbaru di 2018 itu memang akun YouTube paling banyak ya. Karena kenapa akun YouTube paling banyak ini? Pertama, sebenarnya ada 3 faktor dominan ya. Pertama itu akun yang pertama bisa menggandeng Google terlebih dahulu. Nah, akun Google ini yang kemudian sinergi sama YouTube. Nah, kenapa sampai sekarang itu masih paling banyak itu akun YouTube. Instagram itu masih, nah, di urutan kedua itu YouTube, terus Facebook, nah nanti yang ketiga, yang terakhir itu adalah TikTok. Oke, kita lihat siapa yang benar. Oke, Sasuke Kun menyusul. Iya. Talita ini, halo Talita. Halo Talita. Iya, Kak. Oke, Talita ini memang tahu ya, apa sering gimana? Bisa jawab, apa untung-untungan jawabnya? Enggak, cuma waktu itu pernah ada kayak artikel bahas tentang kayak polling aplikasi yang paling sering digunakan gitu. Oke, betul ya, terima kasih. Oke, Sasuke Kun menyusul. Al, bagaimana ekspresinya ini? Di putaran kedua kita sudah posisi pertama, kita lanjut aja ya. Lanjut. Nah, oke, ini double point. Nah, ini jadi poinnya nanti dikalikan 2. Waktunya 1 menit. Jangan terburu-buru. Oh, by the way, kalau kalian buka aplikasi, itu nanti ke logout nanti kalian. Jadi, nggak bisa buka aplikasi, nggak bisa buka jendela selanjutnya. Nanti, kalau buka jendela selanjutnya, ini, light screen, webnya ini sekarang nanti harus mulai lagi dari awal. Oke, ada surat Yusuf ayat 108, Al-Baqarah ayat 175, ayat 2 ayat 36, Asy'ara ayat 214. Oke.
Oke, 5 detik lagi. Yang belum jawab, bisa jawab. Oh, benar. Oh, banyak yang benar berarti ya ini ya. Berarti sudah pada tahu ayat semuanya ini. Oke, mari kita lihat siapa yang dengan poin tertinggi. Al. Oke, Vira. Sebelumnya di posisi 3, sekarang sudah naik di posisi pertama. P. Tolong ini P ini siapa ya? Tolong buka suaranya dong P ini biar kita ini apa ya? Biar nyambung gitu loh. P, halo P. Mas kayaknya Mas. Siapa? Fakih kayaknya. Fakih. Oh, bukan. Bukan. Aku bawahnya. Iya, bawahnya Oh, Talita. Talib. Bawahnya Oke, hamba Talita. Allah. P ini siapa P? P. Oke, mari kita identifikasi satu-satu ya. Kori ya, Kori. Ndak. Sasuke. Ya. Nah, memang kalau untuk ayat-ayat itu banyak terkecoh ya. Kalau Al-Baqarah tadi itu yang spesifik terkait dengan dakwah sebenarnya. Oke, ini di terakhir. Di terakhir ini jawabannya ini benar salah ya. Jadi teman-teman bisa jawab yang benar atau yang salah. Oke. Sepuluh detik ya. Oke. Cuma 6 orang yang jawab. Yang lainnya bagaimana ini? Belum sempat milih. Oh, belum sempat pilih. Oke, ini kita lihat podium akhirnya ya. Oke, Vira. P. Oke, P ini tadi siapa? Fakih ya? Aku yang Iya. hamba Allah loh. P siapa Itu- P? Gue nggak ngerti. Ini korban anu nih biasanya di Oke, WA. Bang. Betulan. Oh. Oke, selamat. Nah, ini untuk sebenarnya tadi saya sharing aja sih sebenarnya ya. Nah, nanti kalau untuk tadi itu memang awalnya itu memang bukan ortom MM, tapi setingkat satu di bawahnya yaitu IPM. Oke. Kak Vira Sudah tahu ya? siapa P, Kak? Apa? Vira tahu siapa kayaknya yang P? Siapa? Farhan. Farhan, mana Farhan? Farhan? Bisa open mic Farhan? Ahmad Farhan. Iya. Iya, Nah, oke. Oke, sudah ke anu ya? Oke, selamat Farhan ya. Nanti untuk hadiahnya nantilah ya. Nanti minta tolong kirim apa pakai Shopee Pay kah? Farhan? enggak Kak, enggak. Terus pakai apa? Kirim ke aku aja, Mas. Oh, begitu. Bang, aku ada Shopee Pay. Kan kalah, tidak menang kan? Oke. Habis ini apa? Ulin, minta tolong buka PPT-nya aja ya. Oke, ya. Oke. Itu sih kalau terkait dengan game aja ya. Mana Farhan ini? Farhan? Iya Kak. Itu yang P kamu ya? Iya Kak. Nah, ini. P ini untuk pengantar sebenarnya untuk materi ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai transformasi dakwah di tengah pandemi COVID-19, di pertama aja dulu. Oke. Sebenarnya ada 2 poin penting kenapa perlu adanya transformasi dalam dakwah di tengah pandemi di COVID-19. Yang pertama itu, kemarin itu ada habis survei kecil-kecilan dari aku. Nah, ternyata ada salah satu daerah itu yang sebelumnya orang-orangnya itu gemar untuk dakwah secara langsung, secara mimbar, secara orasi, ataupun yang selanjutnya. Namun, ketika dihantam dengan COVID-19, yang mau tidak mau adalah dilakukan secara by gadget, by laptop. Jadi, ada sinkronisasi antara ketika yang awalnya itu banyak Oke, Fakih. Yang dulu awalnya adalah
masyarakatnya itu gemar untuk berdakwah secara langsung, namun ketika dihantam dengan COVID-19, nah jadi terjadi peningkatan tuh, yang awalnya sedikit, yang awalnya banyak, makin banyak ketika lewat dakwah di via digital. Nah, ini ketika balik lagi ke kondisi awal seperti kondisi sebelumnya yang ketika COVID-19 itu sudah mereda, nah partisipasinya itu jadi lebih sedikit. Nah, itu yang kemudian kenapa kita harus coba untuk melakukan transformasi dalam dakwah di tengah pandemi. Oke, lanjut. Olin. Nah, ini kalau untuk ayat dakwahnya ini paling terkenal sih sebenarnya ya. Kalau di Muhammadiyah ini jatuhnya ke ayat perkaderan, terus ke kalau di ayat dakwah ini juga masuk banget. Nah, kita tahu kan bahwa Islam itu agama yang damai, terus meliputi semua diatur oleh Islam, manusia, alam semesta, semuanya. Nah, agama Islam ini yang kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui dengan cara-cara yang damai dan persuasif. Nah, jadi lewat cara-cara secara kultural. Nah, sehingga banyak dari pihak-pihak yang tidak beragama Islam memeluk Islam karena ucapannya Nabi Muhammad yang lembut dan kepribadiannya yang baik. Nah, di dalam berinteraksi dan bergaul secara masyarakat kepada non-Muslim, nah Nabi Muhammad itu selalu menerapkan 4 hal. Jadi ada itu jujur, sidik, amanah, fatonah, tablik. Nah, itu yang kenapa semua orang itu bisa menerima, yang diterima di masyarakat. Pasca wafatnya beliau, nah umat Islam ini punya kewajiban untuk melanjutkan misi Nabi dalam hal berdakwah. Nah, setiap dari mereka kan mengemban tugas dan tanggung jawab dalam menyebarkan Islam yang sebagai rahmatan lil alamin. Bagi setiap umat Islam, dakwah itu ibaratnya tanggung jawab ya, fardu ain lah. Kalau fardu ain ini wajib ya. Nah, itu tanggung jawab secara moral. Nah, bersifat individual yang diwariskan secara tugas kenabian. Nah, jadi dakwah itu sebenarnya tidak hanya disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau Islam kan datangnya sok Nabi Muhammad. Tapi secara berdakwah itu sudah dilakukan dari zamannya Nabi Adam. Nanti lanjut ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, terus ke Nabi Isa, terus akhirnya ke Nabi Muhammad. Nah, ini terkait dengan ayatnya yang demonstrasi teknologi oleh agama. Jadi minta tolong siapa ini? Farhan? Farhan minta tolong bacain ayatnya ya. Iya, bentar. Mana? Halo Farhan? Iya, Kak. Halo? Iya, minta tolong bacain ayatnya ya. Iya. Sama artinya juga. Bentar, Kak. Ini zoom-nya. Nah, ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilai khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang beriman. Surat Ali Imran ayat 100. Oke, ini jelas banget sih sebenarnya. Nah, di tengah arus perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih, harusnya memudahkan tersebarnya dakwah secara aktif dan masif ya. Kalau dulu kan dakwah itu hanya sebatas di masjid, di musola. Nah, namun terjadi pergeseran nilai itu. Nah, setiap orang dapat berdakwah dimanapun dan kapanpun melalui banyak hal. Misalnya dari YouTube, Facebook, WhatsApp, kalau terakhir kan Instagram, ataupun TikTok, nah itu. Nah, bentuk dakwahnya pun itu variatif. Mulai dari ceramah dalam bentuk video, ataupun tulisan berupa artikel, status, ataupun quotes-quotes. Quotes-quotes itu kan, kalau sekarang itu orang-orang itu lebih suka bikin quotes ya, ketimbang bikin artikel ataupun status sebenarnya ya. Nah, namun kebanyakan penyebaran
dakwah yang masif di tengah nilai-nilai teknologi yang semakin tinggi ini harus didukung dengan prinsip-prinsip dakwah yang baik. Nah, tapi kalau sekarang itu lebih banyak mengedepankan prinsip-prinsip kekerasan kayak omongan kasar dalam ucapan, terus hate speech, hoax. Nah, itu yang kemudian tidak sesuai dengan ajaran-ajaran ya. Kalau kita berdakwah kan harus dua ya, benar dan jujur. Oke, lanjut. Ulin. Oke. Nah, dalam Islam sudah memasuki seluruh lapisan wilayah dari lingkup kehidupan sehari-hari masyarakat. Penyebaran informasi yang kian mudah dan cepat untuk diakses, inilah yang dimanfaatkan oleh para ulama-ulama di Indonesia, di Nusantara, sebagai media siar ilmu agama. Penyebaran agama juga sering disebut dengan berdakwah, sehingga dakwah ini dikenal dengan dakwah digital yang akhir-akhir ini diminati oleh kalangan milenial. Nah, kalau terkait dengan digital dakwah ini kan seharusnya kita bagaimana menggunakan media ya. Nanti tarik ulangnya ke slide selanjutnya. Oke, lanjut, Ulin. Nah, kalau nanti ini lingkup dakwah digital, teman-teman seharusnya harus tahu. Jadi kalau dakwah itu kan dua. Kalian teman-teman mau nulis, ada ayatnya, ada hadisnya, mau berdakwah, mau berbicara pun ada hadisnya, ada ayatnya. Nah, ini nanti kalau kolami wa ma yusud. Nah, ini kan nun, ini kan surat al-qalam ya. Kan pena ya, berarti kalau pena ini berarti kita tarik ulurnya ke menulis. Nanti kalau tarik ulurnya itu adalah di Quran surah di Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi sebelum teman-teman itu menulis ataupun berbicara, itu harusnya perbanyak dulu aja membaca. Apa saja sebenarnya? Teman-teman mau baca apa? Mau baca terserah apa. Nah, terus sesuaikan dengan passion dari teman-teman. Misalnya kalau ada yang suka bahas terkait dengan opini dari, misalnya kalau yang kemarin viral ini apa ya? Apa Ulin kira-kira? Gimana, Mas? Yang kemarin viral. Maksudnya yang akhir-akhir ini. Tentang yang itu ada anak-anak pondok yang dengarkan lagu itu. Nah, itu anak-anak pondok yang sudah dengar semua ceritanya apa? Postingannya. Jadi di Jawa Barat, kalau tidak Jawa Barat, Jawa Tengah. Jadi kalau sekelompok orang itu kan teman-teman kalau sudah lihat postingannya itu jadi ada yang merekam anak-anak pondok yang sedang antri vaksin. Nah, mereka ini ketika antri vaksin ini didengarkan dengan musik-musik. Karena mereka memang mungkin menghindari musik. Nah, ini yang jadi bahan cemooh, kok bisa seperti ini. Nah, teman-teman yang seperti itu bisa tuh main, terserah mau nulis ataupun berpendapat. Kalau terakhir itu kalau berbicara itu ada follower, aku juga follow ya akun IG-nya itu Mas Irsyad. Nah, dia itu bilang tuh, dia itu menyampaikan dakwah digital itu lewat berbicara. Nah, sementara ada yang satunya lagi lewat menulis. Sebenarnya sesuaikan dulu dengan kalian passionnya apa. Jadi mau konsisten di menulis seterusnya juga tidak apa-apa. Mau berbicara untuk konsisten di berbicara ketika berdakwah pun tidak apa-apa. Nah, itu kan menulis dan berbicara dia hanyalah media sebenarnya. Tapi sebelum teman-teman menulis dan berbicara itu ada dua hal yang sebenarnya harus jadi patokan. Yang pertama, tujuan kalian itu apa? Tujuan kalian itu untuk berdakwah via digital, baik itu menulis ataupun berbicara. Ketika tujuannya sudah dapat, tujuannya sudah ketemu, nah nanti nyusun narasinya. Narasinya itu banyak kok yang teman-teman bisa dapatkan, misalnya dari jurnal-jurnal, dari akun-akun YouTube, ataupun yang sejenisnya. Nanti setelah teman-teman itu nentuin tujuan, narasi, habis itu tentuin siapa targetnya.
targetnya ini siapa? Maksudnya subjek dalam kalian itu berdakwah. Jadi beda ya, maksudnya subjek misalnya misalnya tuh subjeknya di kalangan kita. Kalangan kita mungkin yang seumuran kita paling yang umum itu kan biasanya mungkin jangan sampai makan dan minum berdiri. Nah, itu kan jelas. Nah, jadi sesuaiin narasi sama subjeknya ketika teman-teman berdakwah via digital. Nah, itu nanti jangan sampai bahas hal-hal yang menurutku tidak sesuai dengan konteks yang ada, yang sesuai dengan usia kita. Jadi misalnya kalau di usia kita itu paling menghindari bahas apa ya? Apa kira-kira? Al atau Vanda? Kalau misalnya kan kalau Talak. kita apa? Talak. Sholat, talak. 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 Nah, itu kan jadi nggak sesuai tuh kita tiba-tiba, meskipun sebenarnya bisa ya itu kalau kita gunakan sebagai ilmu kita untuk belajar enggak apa-apa, tapi kurang narasinya nanti. Misalnya tuh bahas talak di usia kita, ataupun kalau di usia-usia yang sudah terlanjur, sudah dewasa awal, dewasa akhir kan kalau bahas terkait dengan muamalah, terkait dengan riba, terkait dengan bagaimana memperlakukan tetangga, itu kan agak-agak sensitif ya, apalagi kalau untuk orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang individual. Nah, jadi pertama tentuin tujuannya apa, yang kedua adalah narasinya apa, yang ketiga adalah subjeknya siapa. Nah, itu kalau teman-teman mau bagaimana biar share dakwahnya itu jelas. Habis itu oke, terakhir Ulin. Nah, kalau ekspresi dakwah melalui internet kan itu kalau aktivitas dakwah meliputi konteks komunikasi, keagamaan, itu kan dimediasi oleh fitur-fitur internet sebagai medium komunikasi. Nah, teman-teman itu lebih sering itu kalau ngeditnya ataupun buat narasi ataupun buat kontennya itu lebih suka tertariknya itu via apa? Coba aku tanya aja dulu ya. Oh, Fakih, mana Fakih? Fakih masih ada dah? Oke. Ada Mas. Ada. Kalau Fakih biasanya lebih suka mana? Kalau untuk dakwah via digital, lewat menulis atau lewat berbicara? Apa? Gimana Mas? Jadi kalau untuk dakwah via digitalnya kan itu dua. Kalau menulis yang pertama, yang kedua itu berbicara. Fakih lebih cenderung tertariknya kemana? Lebih ke menulis sih. Nah, Soalnya itu. menulis itu kan apa ya? Kita meskipun nanti suatu saat kita wafat ya, tulisan itu masih ada. Selalu akan ada gitu sih. Nah, itu kalau menurut Fakih, aku mau dengar dari peserta dulu. Siap ini. Dari Rahma ya? Rahma, halo Rahma. Halo Kak. Oke, jadi Rahma lebih cenderung tertariknya kemana kira-kira ketika berdakwah di video digital, mau berbicara ataupun menulis? Sebetulnya sih saya nggak ada tertarik ya lewat media sosial. Oke. Cuma ya lebih tertarik menulis sih kalau misalkan walaupun saya nggak tertarik di media sosial tapi memilih di platform kayak web gitu sih Kak, kayak apa ya bahasanya tuh, kayak mungkin di Kompas.com gitu-gitu, bukan kayak bukan kayak lewat media Instagram dan lain-lain gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, nanti teman-teman kalau untuk kan banyak tuh kalau dari di akun-akun, kalau yang menulis itu kan kalau di via digital kan banyak banget ya. Misalnya itu kan ada di Muslim.id, terus di konsultasi syariah, di pengusaha muslim, di akun foto dakwah. Kalau punya Muhammadiyah ini ada yang tahu enggak? Aku lupa ya.
Ada yang tahu enggak kalau akun dakwah via artikel punyanya Muhammadiyah? Oh, suaramu, ya suaramu. Di suara Muhammadiyah. Nah, juga ada tuh Majelis Qurani ataupun bincangsyariah.com, Era Muslimah, banyak kan? Nah, kalau untuk akun-akun itu banyak juga sebenarnya. Kalau aku sih konsistennya pakai di 3 ya. Kalau bahas terkait dengan keilmuan itu di Ustaz Adi Hidayat, kalau bahas terkait dengan akhlak itu di Ustaz Syafiq, di Ustaz Halid itu bahas terkait dengan bagaimana perilaku kita kepada non-muslim. Nah, teman-teman lebih sukanya di mana? Kalau yang anak-anak muda siapa ya? Belum sih sebenarnya ya. Ya cuma sekedar tahu-tahu aja sih sebenarnya. Sudah sih, oke, lanjut. Oh, habis. Oke, mungkin itu dulu kalau terkait dengan materinya. Saya kembalikan ke Ulin. Oke, terima kasih atas materinya Mas Irsad. Sebelum sesi tanya jawab, buat teman-teman yang belum on cam, coba on cam dulu ya, biar kita enak nanti diskusinya. Oke, langsung aja buat teman-teman yang mau bertanya atau ada yang dibingungkan mengenai materi transformasi dakwah di era pandemi, bisa ditanyakan. Langsung raise hand aja. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Mungkin dari saya dulu, Mas. Boleh bertanya, enggak? Ya, bagaimana, Ulin? Oke. Kira-kira hambatan-hambatan yang sering kita temui saat dakwah, transformasi dakwah dengan media digital itu apa ya, Mas? Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, kalau terkait dengan hambatan itu sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama itu orang yang ngelakuin ujian sebenarnya itu pertama itu di diri kita sendiri sih sebenarnya ya. Kita ini ragu enggak? Yakin enggak? Kalau sebenarnya kita ini bisa apa tidak? Itu yang kemudian jadi hambatan di diri kita sendiri. Jangan sampai kita sudah yakin, tapi ada keraguan. Kira-kira yang kita sampaikan ini masuk enggak di orang lain? Kan kalau perihal untuk menyampaikan dok itu kan yang penting kita menyampaikan ya. Kalau terkait dengan diterima atau tidak, dipahami atau tidak oleh orang lain itu kan bukan tujuan kita ya. Jadi tujuan kita pokoknya ya sudah kita menyampaikan saja. Balik ani walau ayah. Nah, yang kedua selain dari hambatan yang ada dalam diri kita sendiri, banyak tuh orang-orang yang kayak remehin ataupun ini tidak sesuai. Nah, itu kan kadang bikin kita yang punya semangat, tapi dijatuhkan mentalnya begitu loh. Itu sih kalau terkait dengan hambatan. Oke, siap. Terima kasih, Marsad. Ya, memang begitu sih. Kadang diri sendiri ini yang menghambat. Kadang takut gak pede, takut nanti dikira sok alim atau gimana gitu. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Gimana, guys?
pemateri kita ini jauh-jauh dari Gorontalo loh. Sekarang lo di Malang. Pengalamannya juga banyak sekali nih. Ayo kita gali. Jadi habis ini mau ucap, doain lancar LPJ-nya, selesai sudah. Amin. Kita doakan Mas Irsyad maju buat cabang 2021. Amin. Apa-apaan ini? Astagfirullahaladzim. Forum doa bersama. Astagfirullahaladzim. Gimana, Rek? Yang lain? Kalau nggak ada, bisa kita akhiri ya, teman-teman. Sebelum kita akhiri, tadi coba saya simpulkan dulu materi mengenai transformasi dakwah di era pandemi. Jadi saat ini dakwah di mimbar itu, sebelum pandemi dakwah di mimbar itu banyak. Kemudian ketika pandemi datang, semua atau sebagian itu dipindahkan ke digital. Sehingga perlu adanya transformasi dan gerakan baru supaya lebih masif dan lebih banyak peminatnya. Terus dakwah itu hukumnya setara dengan fardu ain dan menjadi kewajiban individu orang-orang beriman. Dalam surat Ali Imran juga telah disebutkan ayat 104, intinya mengenai hendaklah kalian menyeru kepada kebajikan dan berbuat ma'ruf untuk menjauhi yang mungkar. Kemudian lingkup dakwah ada menulis dan berbicara, manfaatkan sesuai dengan passion atau sesuai dengan yang disukai, pastinya atau pastikan sesuai dengan tujuan dan subjeknya harus jelas supaya poin atau hal yang kita dakwahkan bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin itu sementara yang bisa dari saya, instruktur, dan terima kasih buat Mas pemateri, Mas Irsyad ya. Semoga kita bisa ketemu di forum selanjutnya, forum lain. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke panitia.